Hey yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada tetap semangat beraktivitas ya nakama. Dan yang paling terpenting jaga kesehatan kalian, oke? Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1060 yang baru saja rilis. Sebelumnya terima kasih kepada Redon dan juga Squad Informer yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Flashback sebentar ya isi di chapter lalu yang memperlihatkan wujud sebenarnya dari SSJ alias Serapim yang bentuknya adalah kloningan dari si Chibukai. Itu pun diikuti dengan Kurohige yang ke Amazon Lily untuk mengincar buah iblis dari buah Hancock. Namun beruntung tepat waktu Rayleigh bisa untuk menahannya. Kemudian penutup di chapter lalu yakni Kapten Koby berhasil diculik oleh Kurohige. Nah jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Halo bagi teman-teman yang mempunyai kemampuan dalam editing video, Tamagon membuka peluang bagi teman-teman editor untuk bekerja sama dan bergabung menjadi bagian kru dari Tamagon. Jadi jika kalian salah satunya yang berminat bergabung, berikut ini adalah persyaratan perekrutan kru dan silahkan kirim CV kalian ke alamat email di bawah ini ya. Nah, tidak cuma editor, Tamagon juga membutuhkan script writer atau penulis skrip untuk YouTube. Jika kalian punya teori ataupun fakta menarik seputar One Piece, segera kirimkan skrip kalian ke alamat email ini. Tamagon membutuhkan segera bantuan dari editor video dan juga script writer. Jika kalian salah satunya, mari bergabung bersama keluarga besar dari Tamagon Crew. Tidak ketinggalan, pengumuman untuk 10 orang pemenang giveaway dari tiket nonton film Red akan diumumkan dalam review One Piece chapter 1060 nanti. Jadi, persiapkan diri kalian nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1060 kita kali ini diberi judul Mimpi Luffy. Nah, judul ini langsung berhubungan dengan impian yang selama ini dimiliki oleh Monkey D. Luffy. Memang belum banyak yang tahu mengenai impian yang dimiliki oleh Luffy ini. Hanya beberapa saja, di antaranya adalah dua saudaranya yaitu Sabo dan juga Ace, beserta dengan Yamato yang diberitahu oleh Ace. Nanti kita akan bahas sedikit ini ya. Jadi, kita akan mulai dari bocoran kita yang pertama. Bocoran pertama pada chapter kali ini yakni Luffy mengungkapkan mimpinya kepada kru dan kita bisa melihat reaksi dari mereka. Sebagian besar mungkin reaksi dari para kru ini akan terlihat kaget ya mendengar mimpi dari Luffy ini. Sebagai gambaran saja bagaimana dua saudaranya yang pada saat itu Luffy mengatakan mimpinya kepada mereka. Sabo dan juga Ace sempat menertawakan Luffy mengenai hal ini. Namun setelah Luffy mengatakan mimpinya ini serius akan melakukan itu, mereka berdua pun tampak mempercayai Luffy. Berbeda dengan hal reaksi yang dimiliki oleh Yamato. Pada saat Ace mengatakan hal tersebut kepada Yamato, reaksi Yamato tidak tampak tertawa. Yang ada malah sangat terkejut setelah itu pun menangis. Yamato percaya bahwa Luffy akan benar-benar mewujudkan impiannya suatu saat nanti. Yep, jadi Tamagon sudah menyiapkan beberapa teori mengenai hal ini ya. Jadi nanti kita akan bahas ini dalam review chapter 1060. Kita lanjut mengenai bocorannya. Sabo melanjutkan panggilannya dengan Dragon. Dia terlihat menelpon Monkey D. Dragon di suatu tempat. Kali ini dia menyebut bahwa posisinya sekarang berada di kerajaan Lulusia dan melihat seseorang duduk di singgasana yang kosong. Sang pemimpin tertinggi dari pemerintahan dunia, yaitu Im Sama, akhirnya kembali diperlihatkan di chapter ini. Dia terlihat dengan peta yang dicoret kerajaan Lulusia. Nah, jika ada dari kalian yang belum mengetahui kerajaan ini sempat disinggung di backstory dari Portgard di Ace, di mana ada salah satu cover story yang menyebutkan kerajaan ini. Lanjut, di langit kerajaan Lulusia, awan gelap mulai berkumpul dan kilat menyambar ke kiri dan juga ke kanan. Sebuah benda pun terlihat jatuh dari langit negara tersebut. Kerajaan Lulusia seketika terlihat dihancurkan. Apa penyebab dari kilat dan awan gelap yang menyambar negara tersebut masih belum diketahui. Apakah ini salah satu teknik yang dimiliki oleh Im Sama ataupun ini jenis kekuatan yang dimiliki oleh Uranus? Jika benar, Im Sama benar-benar layaknya seorang dewa. Mungkin sekilas gambaran dari efek jatuhnya kilat dan awan gelap yang menyambar negara ini persis mirip seperti yang dilakukan oleh God Enel. Kemudian, bocoran terakhir manga One Piece chapter 1060, topi jerami terlihat bertemu dengan Jewerle Bony, yang dimana dia mempunyai bounty sebesar 320 juta berry. Eits, dengan adanya Bonnie yang bertemu dengan kru bajak laut topi jerami, maka tentunya bertambah lagi kompetitor calon kuat dari kru bajak laut topi jerami yang akan dimiliki oleh Luffy nanti. Mengingat beberapa wanita atau ratu kerajaan tertentu yang juga mempunyai nasib yang sama dengan Bonnie. Mereka adalah buah Hancock dan juga Nefertari Vivi juga berada di kondisi yang sama dengan Bonnie saat ini. Tamagon menduga kru selanjutnya yang akan didapat oleh Luffy ini mungkin akan melihat kekuatan itu penting karena perang besar akan semakin dekat. Namun Tamagon ingin fokus
pada reputasi dari kru baru ini. Menurut Tamagon, kru topi jerami berikutnya harus yang kuat. Seseorang yang bisa dengan mudah dikenal oleh masyarakat berkat prestasinya. Mereka harus memenuhi banyak sekali persyaratan, dan salah satu yang paling menarik adalah ketiga kandidat calon kuat yang Tamagon bahas tadi. Di chapter ini pun percakapan sama muncul. Chapter akan sebagian besar berfokus pada kru yang berada di kapal. Ini bisa jadi masalah dengan perbincangan mereka dengan topik impian dari Luffy. Sementara itu, dalam chapter ini pun kita bisa melihat adanya para tetua Gorosei yang akan muncul. Eits, tidak ketinggalan informasi yang sangat penting bahwa di minggu depan chapter tidak akan libur alias rilis seperti biasa. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Selain itu, Tamagon juga merangkum fakta-fakta dalam One Piece yang mungkin belum kalian ketahui dalam video kita kali ini. Jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang sudah dirilis di Agustus di tahun ini. One Piece Film Red kembali merambah negara lain yang akan merilis film ini. Penayangan One Piece Film Red diumumkan di Karibia, Brazil, dan juga Puerto Rico. Namun masih belum pasti jadwal, jam, ataupun tanggal perilisan film ini di negara tersebut. Sementara itu untuk negara Spanyol, untuk perilisan film Red ini sudah mendapatkan jam tayang. Itu akan ada pada tanggal 3 November 2022. Selanjutnya, ada kabar menarik lagi pada produksi One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Kabar gembira bagi kalian yang menantikan One Piece live action ini. Diumumkan di situs resminya bahwa One Piece live action sudah merampungkan proses syutingnya untuk season 1. Jadi untuk syuting season 1-nya sudah berakhir ya. Dikabarkan ada 4 season yang akan kita dapatkan di Netflix nantinya dalam One Piece live action ini. Season terakhir akan masuk ke dalam arc Baratie. Dalam situs resminya mengatakan bahwa One Piece live action ini akan merampungkan semua seasonnya pada pertengahan tahun depan di 2023. Jadi jika kita hitung-hitung dari sekarang, tinggal 10 bulan lagi kita akan bisa menyaksikan Luffy dan kawan-kawannya ini dalam live action. Namun kita masih belum mengetahui siapa yang akan memerankan karakter seperti Smoker, Dragon, ataupun juga Roger karena sampai detik ini masih belum diumumkan nama-nama dari pemeran karakter tersebut. Dalam akun Instagram dari pemeran Luffy yaitu Inaki Godoy, dia juga mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mensupportnya selama ini hingga mencapai season 1 dari One Piece ini sudah rampung. Bukan cuma Inaki Godoy, ada juga Taz Kyler yang memerankan karakter Sanji. Dia pun ikut berkomentar di akun sosial medianya mengenai perampungan dari syuting season 1 ini. Nah, di sini dia terlihat bersama dengan pemeran karakter Usopp dan juga karakter Nami. Kemudian lanjut, Emily Road yang memerankan karakter Nami pun ikut mengucapkan terima kasih di akun sosial medianya tentang rampungnya season 1 ini. Nah, jadi hanya satu karakter saja yang masih minim informasi dan juga entah di mana dia berada. Pemeran dari karakter Zoro yaitu Makenyu sangat mendalami perannya hingga dia juga ikut nyasar entah kemana dan menghilang begitu saja tak tahu kabarnya. Aktor Cameron Grubb adalah seorang parkour dan pemain skateboard yang bekerja dengan tim aksi One Piece live action. Nah, dia kemungkinan besar akan menjadi stuntman untuk Luffy. Sementara itu ada aktris Natalie Walsh yang akan mengerjakan One Piece live action sebagai pemeran pengganti dari Nami. Aktor yang bernama Nahala Morgan Kutu desas-desusnya akan memerankan juru masak di bajak laut Akagami berperan sebagai Lucky Rogue. Aktor Steve Mark akan sudah bersiap memerankan karakter ayah Usopp yaitu Yasop di One Piece live action ini. Kemarin Tamagon sudah menginformasikan salah satu dari Nyaban bersaudara yang telah dikonfirmasi. Dan kali ini karakter Nyaban bersaudara yang lainnya akan diperankan oleh Albert Pretorius. Aktor ini akan bersiap untuk memerankan karakter Bucci. Akan ada buku khusus One Piece Film Red yang akan diterbitkan oleh Weekly Shonen Jump pada tanggal 17 September di bioskop-bioskop Jepang. Buku khusus Film Red ini akan berjudul 4 miliar. Ini akan didistribusikan sebanyak 2 juta kopi. Jadi jika ada waktu, mungkin Tamagon akan mencoba membahas mengenai isi buku ini nanti ya. Kita mendapatkan informasi unik pada SBS 103 kemarin. Kita diperlihatkan bagaimana Oda Sensei menjelaskan struktur tubuh yang dimiliki oleh Scratchman Apo. Ternyata tidak hanya buah iblisnya yang berhubungan dengan musik. Bahkan kali ini kita mengetahui struktur tubuh yang dimiliki oleh Apo layaknya instrumen musik itu sendiri. Jadi beginilah bentukan dari tubuh yang dimiliki oleh Apo. Tidak cuma itu, di SBS 103 ini kita mendapatkan informasi mengenai kekuatan spesial yang dimiliki oleh buah iblis mitika Zoan Yamata no Orochi milik si Ompong. Ada salah satu fans yang bertanya kepada Oda Sensei, mengapa Orochi terus saja bisa hidup walau dia dipenggal berkali-kali? Jawaban dari Oda Sensei tentu saja karena jika kalian tidak memenggal kepalanya sebanyak 8 kali, maka orang ini tentu akan terus untuk hidup berkali-kali. Kemudian Oda Sensei juga menyampaikan dalam SBS ini bagaimana makanan favorit dari masing-masing tiap kru bajak laut topi jerami di Wano Kuni.
Luffy dengan Oden, Zoro Sushi, Nami Oshiruko, Usopp Sabami Soni, Sanji Cawan Mushi, Chopper Ichigo Daifuku, Robin Soba, Franky dengan Tedon, Brook dengan Mitarashi Dango, dan terakhir Jinbe dengan Ochazuke. Yep, mungkin itu saja yang bisa Tangbon sampaikan ya terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1060. Ada juga beberapa informasi penting yang Tangbon dapatkan dan juga Tangbon rangkum dalam video kita kali ini. Sekian cerita Tangbon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.